adik-adik. Shalom papi mami, mbak suster, kakak-kakak dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Mari adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Gak ada yang pegang mainannya lagi, kita semua mau berdoa. Mari tutup matamu, lipat tanganmu, iketin ke kaca berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan, berkati ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Urapi setiap kami ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah siap buat beribadah sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang percaya kalau kasih Tuhan Yesus itu indah sama-sama katakan yes. Yes. Musik Kak. Mari sama-sama bertepuk tangan, amin. Sama-sama katakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama katakan dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi lebih pelan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, sama-sama muhabbat. Oh Yesusku, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Semuanya masih semangat? Kak Erlin masih semangat Kak? Masih. Masih dong. Kak Karisma masih semangat? Masih. Masih. Yang mau sama-sama menyembah dan memuji Tuhan sama-sama katakan yes. Yes. Oke, musik Kak. Kami sama-sama mau memuji Engkau Tuhan. Come on now, let's open up the door. Come on now and take a good walk, Lord. And see
It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, from the Father of above. And it's about love. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Oke. Semua masih semangat? Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Yuk, kita sama-sama mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan isi hati, mendengarkan firman Tuhan. Mari tutup matamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi kami boleh melompat meninggikan nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami sebelum dengerin isi hatimu, sebelum dengerin firman-Mu, hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau naikkan setiap syukur kami. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu.
sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu
kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini ya Bapa. Berkati setiap hati kami, berkati Kak Sandi yang akan membawakan isi hati-Mu, membawakan firman-Mu. Biarlah kami boleh dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Sandi bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Yang udah siap dengar firman, duduk yang rapi ya. Boleh siapin catatannya. Terima kasih untuk Kak Aca, Kak Erlin dan Kak Karisma ya. Dan tim musik yang udah melayani kita di PPW tadi ya. Oke, sekarang saatnya kita untuk dengerin firman. Boleh bantu PowerPoint-nya? Oke, nah jadi hari ini judulnya adalah Grow in Love. Ya, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita baca sama-sama ayat hafalannya. Kak Aca bisa bantu bacain Kak? Nehemia 9 ayat 17b. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Nah, jadi adik-adik dari ayat ini adik-adik ya, sederhananya bahasanya gini. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sabar dan mengasihi adik-adik. Kak Sandi akan buktikan dengan cerita firman hari ini ya. Nah jadi Kak Sandi akan tunjukin satu foto ini adik-adik lihat. Kira-kira ya apa yang bisa adik-adik jelaskan dari gambar berikut ini. Ya coba Kak Sandi kasih waktu. Adik-adik berpikir lihat gambar ini. Kira-kira lagi ngapain ya itu mamanya ya. Iya benar sekali adik-adik. Mamanya sedang menasehati adik kecil ini. Rupanya adik ini ketahuan berbohong. Padahal berbohong itu dosa ya adik-adik ya. Nah Kak Sandi mau kasih tahu. Bohong ini memang dosa yang mungkin paling sering kita lakukan. Termasuk Kak Sandi. Ya misalnya waktu Kak Sandi berkunjung ke rumah teman Kak Sandi. Ya pasti ditanya nih oleh teman Kak Sandi atau orang tuanya. Sudah makan belum? Nah karena Kak Sandi ini orangnya malu-malu, Kak Sandi akan jawab, sudah sudah tante gitu ya. Lalu mamanya biasanya waktu mau makan, tanya lagi sama Kak Sandi, beneran nih sudah makan? Nggak lapar kamu? Enggak tante, padahal lapar. Udah bohong tuh Kak Sandi. Terakhir sebelum mereka mau santap makanan, tanya lagi sama Kak Sandi, ayo makan bareng-bareng, ambil piring. Enggak udah kenyang. Padahal dalam hati aduh nyesel banget ya. Makanannya enak. Tapi karena udah terlanjur bohong jadinya gengsi adik-adik. Nah mungkin juga adik-adik pernah berbohong seperti itu ya. Kak Sandi mau kasih tahu di Alkitab ada cerita bahkan seorang murid Tuhan Yesus pun pernah berbohong adik-adik. Oh yang bener Kak? Iya bener. Nih Kak Sandi ceritain ya adik-adik dengerin. Jadi ini peristiwanya ketika sebelum menjelang Paskah, ya sebelum Yesus disalibkan, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebentar lagi iman kalian itu akan tergoncang. Lalu ada satu murid Tuhan yang dengan pedenya, dengan percaya diri, dia ngomong kayak gini adik-adik, Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun mereka ini semuanya meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku rela mati sama Tuhan. Ngomong kayak gitu muridnya, namanya Petrus. Ya. Lalu Tuhan jawab apa adik-adik? Tuhan jawab gini, engkau justru akan menyangkal aku 3 kali hari ini. Dan benar adik-adik, apa yang terjadi ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya tanpa terkecuali semuanya lari ketakutan. Semuanya tercerai-berai. Kenapa? Karena mereka takut dengan tentara-tentara itu. Nah lalu murid yang tadi ngomong tidak akan meninggalkan Tuhan, dia pun lari meninggalkan Tuhan adik-adik. Dia hanya berani melihat dari jauh si Petrus ini. Waktu dia sedang melihat dari jauh, ada seorang hamba perempuan yang berkata seperti ini, loh, bukankah kamu ini yang bersama-sama dengan Yesus? Lalu Petrus menyangkal Yesus 1 kali. Dia menjawab, apa maksud kamu? Aku gak ngerti. Dia bohong adik-adik. Bayangi, murid Tuhan Yesus aja bisa bohong.
Enggak sampai di situ, lalu dia pergi lagi ke pintu gerbang. Ada orang lagi yang ngomong dengan Petrus. Bener loh, aku lihat kamu nih dengan Yesus loh bersama-sama dia. Lalu Petrus kembali lagi menyangkal bahwa dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Dan terakhir ketika ada orang yang berkata, orang ini benar-benar, kamu ini benar loh, dari logatmu, dari cara bicaramu, benar kamu ini murid Tuhan. Lalu Alkitab katakan dengan bersumpah dan mengutuk, Petrus mengatakan tidak kenal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Lalu adik-adik, ada orang lagi yang berkata kepada Petrus, benar orang ini memang bersama Yesus. Lalu Petrus dengan mengutuk dan bersumpah, dia mengatakan dia tidak kenal Tuhan Yesus. Setelah itu terdengarlah bunyi ayam berkokok, kukuruyuk, dan pada saat itu Petrus teringat akan perkataan Tuhan bahwa dia akan menyangkal Tuhan 3 kali. Adik-adik tahu nggak apa yang dirasakan oleh Petrus? Petrus hatinya sangat sedih, lalu dia pergi adik-adik. Hari itu adik-adik, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, hatinya terluka, hatinya hancur adik-adik. Sebenarnya Petrus nggak mau menyangkal Tuhan Yesus, tapi karena dia takut, dia terpaksa menyangkal Tuhan Yesus, dan itu membuat hatinya terluka adik-adik. Ya, nah hari ini kita mau belajar bagaimana sih supaya kasih itu bisa bertumbuh adik-adik. Ada 3 hal yang kita harus ketahui, kita pelajari hari ini bersama-sama. Nah yang pertama, adik-adik, yang pertama kita jangan menyimpan luka. Ya, nah Petrus hatinya terluka adik-adik. Waktu hati adik-adik terluka, hati Kak Sandi terluka, kita cenderung akan sulit untuk bisa peduli dengan orang lain. Kita akan sulit bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita dalam keadaan terluka. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Nah, waktu lama-lama kalau luka ini tidak disembuhkan, ya, adik-adik akan pelan-pelan. Contoh misalnya ya, Kak Sandi harap nggak ada dari adik-adik yang seperti itu. Kalau adik-adik hatinya terluka, adik-adik pasti akan malas untuk sekolah minggu. Pasti akan malas untuk ke gereja. Pasti akan malas ibadah, malas berdoa. Lalu lama-lama adik-adik akan tinggalin Tuhan. Dan Tuhan Yesus nggak mau itu terjadi adik-adik. Nah, di dalam kisah Petrus ini, kenapa luka itu harus disembuhkan? Adik-adik coba perhatikan apa yang dilakukan Petrus ketika hatinya masih luka. Nih adik-adik lihat. Waktu hatinya terluka adik-adik, Petrus lari dari panggilan Tuhan. Yang seharusnya ia memberitakan Injil supaya banyak orang bisa kenal Tuhan Yesus. Petrus justru kembali kepada pekerjaannya yang lama, yaitu sebagai nelayan. Dia malu adik-adik sama Tuhan, dia merasa bersalah. Ya, lalu Petrus mengajak beberapa murid-murid yang lain, teman-temannya, untuk sama-sama menangkap ikan adik-adik. Dan Alkitab katakan semalam-malaman ketika mereka mencoba untuk menangkap ikan, mereka enggak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Ketika udah capek, lelah, keesokan paginya mereka memutuskan untuk kembali ke daratan, ya. Tiba-tiba adik-adik di daratan ada kelihatan 1 orang sosok, ya. 1 pria yang berdiri jauh di ujung sana. Pria itu berteriak, "Anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Lalu mereka berteriak, "Tidak ada," karena mereka nggak dapat ikan, nggak nangkep ikan. Lalu sosok itu teriak lagi, pria itu teriak lagi dari ujung, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Lalu mereka ikutin saran dari pria itu. Mereka tebar jalannya di sebelah kanan, dan apa yang terjadi adik-adik? Terjadi keajaiban. Mereka jalannya penuh dengan ikan. Coba berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, ya. Yang tadi semalam-malaman gak dapat ikan, ini ketika mengikuti perintah dari seorang pria yang di ujung sana, mereka mendapat banyak ikan. Dan adik-adik tahu siapa pria yang di ujung itu? Pria itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Lalu murid
ada seorang murid berkata kepada Petrus, "Petrus, coba lihat, itu Tuhan Yesus yang di sana." Petrus tanpa berlama-lama lagi, dia langsung pakai baju, dia langsung nyebur, dia berenang, dia langsung mau cepet-cepet ketemu sama Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena hati Petrus sangat rindu dengan Tuhan Yesus. Dia semangat ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, adik-adik perhatiin baik-baik. Ketika Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan gak ngomong kayak gini, "Petrus, kenapa kau tinggalin aku waktu itu? Kok kau lari, Petrus? Katanya kau gak mau tinggalin aku." Tuhan gak ngomong kayak gitu. Tuhan cuma tanya sama Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tuhan tanya sampai 3 kali adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh sayang, dia tidak pernah menghukum kita. Nah adik-adik, Kak Sandi mau kasih tahu, ketika adik-adik ada buat salah, ya, ketika adik-adik buat salah, buat dosa, biasanya di dalam hati adik-adik itu akan ada suara. Nah Kak Sandi mau kasih tahu, kalau suara Tuhan itu biasanya akan menasehati adik-adik. Tapi kalau suara dari iblis itu biasanya akan menghakimi. Kak Sandi kasih contoh. Misalnya adik-adik buat salah. Ini kalau suara iblis ya. Iblis biasanya akan berkata seperti ini. "Bener, kamu itu anak yang nakal. Kamu tuh gak baik, kamu tuh gak berguna, kamu tuh gak punya masa depan." Kalau ada kata-kata seperti itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Tapi kalau dari Tuhan, walaupun kita sudah buat salah, Tuhan akan berkata seperti ini. "Memang kamu sudah salah tadi, harusnya kamu gak boleh berbuat seperti itu. Kamu harus minta maaf dengan si A misalnya kalau adik-adik buat salah. Jangan ulangi lagi ya." Itu perkataan Tuhan. Nasihat Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Bukan menghakimi kita, bukan membuat kita semakin bersalah. Nah, poin apa yang bisa kita pelajari? Adik-adik dengar baik-baik nih, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan mengasihi Kak Sandi. Sekali lagi Kak Sandi kasih tahu. Poin yang kedua adalah Jesus love you. Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Tidak peduli sebanyak apapun dosamu, tidak peduli sejauh apapun adik-adik sudah lari tinggalin Tuhan. Dia Tuhan yang setia, kasihnya tidak terbatas untuk menerima adik-adik kembali. Dia Allah yang tidak pernah menghukum adik-adik. Dia Allah yang setia, sekalipun kita sering tidak setia. Dia Allah yang selalu mengasihi adik-adik. Adik-adik, dia tidak pernah tinggalin kita. Walaupun kita seringkali melupakan Tuhan. Benar gak adik-adik? Apa yang membuat kita melupakan Tuhan? Gadget kita adik-adik. Hobi kita adik-adik. Kita hobi main YouTube. Hobi main Instagram, Facebook, PS5. Itu semua yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan itu kepada hobi kita. Kak Sandi berharap adik-adik semua hari ini punya kasih yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau adik-adik tanya, Kak Sandi atau tanya dengan kakak-kakak semuanya, kenapa mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan kan capek, habis waktu, habis tenaga, pokoknya habis semuanya, siapin bahan, siapin waktu. Kenapa melayani Tuhan? Karena satu adik-adik, karena kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Ketika kami melayani adik-adik, kami juga mau melalui pelayanan kami, adik-adik juga bisa merasa ada Tuhan yang mengasihi adik-adik. Tuhan yang tidak pernah tinggalin adik-adik. Adik-adik gak pernah sendirian. Adik-adik harus tahu kabar gembira ini. Walaupun mungkin papa mamamu meninggalkanmu, Alkitab katakan, aku Tuhan tidak pernah menolak kamu. Walaupun mungkin papa bisa pergi, mama bisa pergi. Kak Sandi mau kasih tahu, Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Ya mungkin hari ini engkau gak punya orang tua lagi. Selama engkau terus ikut Tuhan, percaya sama Kak Sandi,
Tuhan akan jamin masa depanmu. Ia akan berkati engkau. Ia akan buat engkau menjadi orang yang berhasil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan hari itu ketika Petrus berjumpa lagi dengan Tuhan, hatinya yang tadinya luka, hatinya yang tadinya hancur, Tuhan pulihkan lagi adik-adik. Hatinya pulih lagi, kenapa? Karena dia tahu, dia sadar ada Tuhan yang mengasihi dia. Dan terakhir, Tuhan pesan sama Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Poin yang ketiga adalah Tuhan mau kita melayani Tuhan. Seperti Petrus, pada hari itu dia dipakai Tuhan kembali secara luar biasa adik-adik. Dia kembali lagi kepada kepanggilan hidupnya. Melayani Tuhan, memberitakan Injil. Banyak orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan. Nah, hari ini Tuhan juga mau adik-adik dan Kak Sandi itu bisa terus melayani Tuhan. Terus adik-adik mungkin bertanya, Kak, melayani Tuhan apakah harus menjadi pendeta? Bukan seperti itu juga adik-adik. Nah, melayani Tuhan itu seperti Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin ada di antara adik-adik yang punya cita-cita menjadi dokter. Ingat Kak Sandi pernah cerita tentang Dr. Lee Darmawan. Dia mendirikan rumah sakit apung di mana memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ketika ditanya alasannya kenapa, Dr. Lee berkata, supaya orang-orang itu juga bisa kenal Tuhan Yesus melalui pelayanannya, melalui rumah sakitnya ini. Supaya orang lain tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Nah, apapun yang adik-adik cita-citakan, pekerjaan apapun yang adik-adik nanti lakukan ketika adik-adik dewasa nanti, biarlah itu semua bisa memuliakan Tuhan. Melalui hidup adik-adik, orang-orang di sekitar adik-adik bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik. Dan mereka juga bisa diselamatkan. Amin. Terakhir, Kak Sandi akan tutup dengan satu buah video, di mana video ini menceritakan seorang anak yang awalnya dia punya hati yang bagus, hati yang baik. Tapi karena pengaruh lingkungannya, lama-lama hatinya jadi terluka adik-adik. Nah, beruntungnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan memberikan hati yang baru untuk anak ini. Ketika Yesus masuk ke dalam hati anak ini pulih adik-adik. Ketika dia pulih, dia juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan bisa memulihkan orang-orang lain. Yuk kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Adik-adik lihat ada yang retak-retak itu orang-orang yang hatinya terluka. Nah ini anak ini hatinya bagus. Nah itu hatinya terluka yang retak-retak ya. Lalu teman-temannya mulai membicarakan dia, menjelek-jelekkan dia. Dia terpengaruh, hatinya jadi terluka adik-adik. Ketika dia jalan pulang, dia mampir ke satu toko. Dia ingin lihat isi kadonya. Lalu dia kena marah. Oh rupanya bapak itu juga hatinya luka. Ya. Sampai di rumah, papa mamanya sibuk sendiri. Papa mamanya juga luka hatinya ternyata. Dia tidak dikasihi adik-adik. Wah, dia jadi terluka. Makin banyak luka di dalam hati anak ini. Lalu ketika dia sedang bersedih, Tuhan Yesus menghampiri anak ini.
Tuhan memberikan hatinya, kasihnya kepada anak ini. Waktu anak ini dikasihi oleh Tuhan, luka yang ada di hatinya semuanya pulih adik-adik. Tidak sampai di situ adik-adik. Anak ini pun menjadi berkat untuk papa mamanya. Dia memulihkan orang-orang di sekitarnya. Yesus mengasihimu dan Tuhan mau menyembuhkan hatimu yang luka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik berkata, Kak, aku mengasihi Tuhan. Bagus adik-adik. Kak Sandi hanya mau ingetin hari ini. Adik-adik harus makin cinta Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita semakin meninggalkan Tuhan. Ada teknologi, ada games, gadget. Itu semua bisa mengalihkan kita, mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Kak Sandi berdoa, biarlah adik-adik dan Kak Sandi sendiri makin hari menjadi orang yang makin mengasihi Tuhan. Yang mau mengasihi Tuhan boleh angkat tangannya. Kak Sandi undang adik-adik bangkit berdiri yuk. Yang sudah berdiri boleh tutup matanya. Kita sama-sama naikkan pujian berikut ini. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Dari awal lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau Bapa yang mengasihi, pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Biarkan melodi. Adik-adik tutup matanya yuk. Datang sama Tuhan siang ini. Kak Sandi cuma mau kasih tahu, ada Tuhan yang mengasihi adik-adik. Tuhan yang tidak pernah tinggali adik-adik. Adik-adik datang sama Tuhan siang ini. Mari doa sama Tuhan. Jangan pernah merasa sendirian adik-adik. Sekalipun hari ini mungkin kau gak punya papa mama lagi, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga engkau seumur hidupmu. Dia akan melindungi engkau, memelihara engkau. Mari datang sama Tuhan adik-adik. Doa sama Tuhan. Adik-adik yang mungkin merasa aku sudah dosa Kak, aku sudah banyak berbuat dosa, aku gak pernah ibadah lagi Kak, aku gak pernah doa lagi. Gak apa-apa adik-adik, datang sama Tuhan siang hari ini. Tuhan mau peluk engkau, Tuhan mau pulihkan engkau. Mari datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi engkau, Dia tidak pernah menghukum engkau. Tuhan, turunkan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan kasih mengalir ke setiap rumah-rumah ya Tuhan. Setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Setiap papa mama ya Tuhan, yang mungkin hatinya terluka ya Tuhan. Tuhan pulihkan siang ini ya Tuhan. Tuhan angkat setiap kepahitan, setiap beban hidup mereka ya Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan harapan yang baru ya Tuhan. Turunkan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami tahu ada Tuhan yang mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami merasa dikasihi, kami merasa disayangi. Kami punya Bapa yang kekal, yang selalu memelihara kami, menjagain kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bungkus semua adik-adik kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu.
turunkan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Segala kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Turun atas mereka ya Tuhan. Tuhan lindungin, jagain mereka dari pergaulan yang buruk ya Tuhan. Biarlah mereka akan bertemu dengan teman-teman yang membangun mereka. Yang bisa membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Aku juga berdoa ya Tuhan, setiap mereka bisa melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayanan mereka ya Tuhan. Mereka bisa melayani Tuhan. Agar orang-orang dimanapun mereka berada, mereka bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah mereka membawa terang dan garam bagi lingkungan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami ya Tuhan. Kami naikkan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan. Tuhan, aku juga berdoa untuk setiap adik-adik yang sudah naik kelas yang baru ya Tuhan. Tuhan terus berikan mereka hikmat, kepintaran. Biar mereka bisa menyelesaikan studi mereka dengan baik dan mendapatkan prestasi yang baik ya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang berbeda daripada yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati juga Papa, Mama. Biarlah cukupi kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita terima doa berkat ya. Adik-adik boleh buka kedua tangannya, Papa, Mama, kakak-kakak. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan segala yang berkat yang baik daripada Tuhan akan menyertai kita semua melalui persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai dari siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Sampai jumpa. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.